Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Arba'in selaku fasilitator guru penggerak. Selanjutnya yang terhormat Ibu Heni Purwaningsih selaku pengajar praktik. Kemudian kepada Ibu Nunun Masluka selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta. Hari ini saya Sigit Nuryadin, MPD selaku CGP Angkatan ke-5 akan mewawancarai Bu Nunun sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas saya CGP Angkatan ke-5 dalam modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bu Nunun dan dengan pengalamannya sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sigit? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Di sini saya mau minta waktunya Ibu terkait tentang wawancara untuk pengambilan keputusan. Oke, siap. Baik, Ibu. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Bu Nunun terkait tentang keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama mungkin gini Bu ya, selama ini mungkin Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral. Seperti apa Ibu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu sebenarnya kita bisa tahu dari lingkungan kita. Saat mulai ada gejolak di bawah, kita harus mendengarkan, mungkin tidak hanya dari satu orang, mungkin dari beberapa orang baru kita tahu oh ternyata memang ini ada masalah gitu. Jadi saat ada letupan itulah kita mengerti bahwa ada masalah di situ. Maka kita harus cari akar masalahnya apa. Jadi sinyalnya dari letupan di bawah Bu ya. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, ini kasih contoh ya. Ya. Pada saat salah satu guru yang memang sudah cukup senior, kemudian dia sering mendapatkan tugas bukan hanya dari sekolah malah ya, dari Sudin, dari dinas, dari kementerian, kebetulan ini dari Depak yang paling sering ya, atau MGMP-nya. Nah, saat dia sering keluar, kemudian menitipkan kelasnya pada guru yang satunya, sepertinya di antara mereka baik-baik saja. Tapi ternyata di belakang itu ada sesuatu. Saat beliau melapor ke saya, salah satunya, artinya kan ada sesuatu ketidaknyamanan di situ. Padahal secara tugas, guru ini memang mendapatkan tugas dari Depak atau dari MGMP-nya, dan ada surat yang by name memang atas nama beliau. Artinya untuk pengembangan diri beliau memang dibutuhkan. Tetapi kan anak-anak dan guru yang lainnya mungkin melihat dari sisi yang lain berbeda. Nah, disitulah kita harus bijak mengambil keputusannya. Kemudian kita harus mendengarkan semua orang, baru kita ambil keputusan. Mungkin kita juga perlu berdiskusi dengan Kasubag TU sebagai orang yang paham banget tentang aturan, atau mungkin dengan wakil kurikulum tentang track record guru tersebut. Jadi dari situlah baru kita ambil keputusannya. Baik Ibu, menanggapi tentang kasus yang Ibu alami ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam kasus seperti ini Bu? Yang pertama tentu mencari akar masalah ya. Kita dengarkan semuanya dulu, kita cari akar masalahnya, kemudian kita diskusikan dengan tim kita, baru setelah itu kita ambil keputusan. Baik. Kira seperti itu. Seperti itu Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif semuanya kita kembalikan aturan. Kalau sudah menyangkut aturan, kan mau tidak mau kita ikutin aturan itu. Selama tidak melanggar dan menabrak aturan, maka
bisa dijalankan. Dan tentu saja kita harus berkomunikasi dengan baik, baik dengan guru yang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya yang luar biasa, maupun dengan tim-tim yang lain. Komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi komunikasi, kolaborasi harus berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan yang ada di pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah? Tantangan terberat itu sebenarnya menyamakan persepsi dengan semua orang, karena saat kita mengambil keputusan itu biasanya kalau kepala sekolah mengambil keputusan kan berdasarkan dari beberapa sudut ya, kita melihat dari berbagai segi, manfaatnya, mudorotnya, kemudian dari aturan itu kita pertimbangkan semuanya. Tetapi saat kita berhadapan dengan mungkin anak, mungkin guru yang hanya melihat dari satu sudut, satu kepentingan, itu untuk menyamakan itu memang agak susah. Disitulah mungkin perlunya kita berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, memberi pemahaman yang baik kepada siapapun dengan humanisme. Nah, jadi tidak memaksakan kehendak kita banget, tetapi kita memberi pengertian bahwa ini aturannya. Baik Ibu, selanjutnya mungkin dalam menangani kasus, apakah Ibu menjadwalkan atau Ibu mengelola sendiri ketika memang kasusnya ini perlu ditangani langsung, atau Ibu menjadwalkan seperti apa? Kondisional ya. Saat kasus itu memang harus diselesaikan dengan cepat, maka saya harus bergerak dengan cepat. Tetap saya tidak bisa menjalankan sendiri, masukan dari semua orang pasti akan saya dengarkan. Karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa mengetahui kasus itu dengan baik. Dan perlu kita studi kasus dulu dan mendengarkan orang-orang lain seperti apa sih sebenarnya ini. Dan terutama dengan kasus Pak TU yang paham banget akan aturan ya, jadi itu harus tetap didiskusikan. Tapi kalau kasus itu misalkan bisa agak lama dijeda, kita memberi seperti yang kasus terakhir, saya memberi jeda waktu untuk beliau berpikir. Kira-kira penting banget nggak ini untuk diikuti. Gitu. Nah, disitulah kita kasih jeda. Jadi kondisional tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya memang harus segera ditangani, ya langsung Bu ya. Baik, kemudian ada nggak sih Bu orang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Pastilah kita nggak bisa bekerja sendiri karena kita tim ya. Sekolah itu bukan tergantung hanya kepada kepala sekolah, tapi pada semua tim kita. Jadi manajemen dan Kasubag PU itu sangat membantu dalam setiap pengambilan keputusan. Gitu. Baik. Kemudian terakhir Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik nih dari pengalaman kasus tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Yang harus kita ingat, kalau batu ketemu batu itu kan pasti akan pecah ya. Nah, saat kita ketemu kasus, belum tentu semua orang itu seperti air yang kita bisa lebih mudah. Kadang-kadang kita ketemu orang yang seperti batu. Nah, saat kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, maka tetesin dengan air. Airnya ini adalah kebaikan-kebaikan kita, dengan humanismenya, mungkin dengan senyuman kita. Yang penting bekerja itu dari hati. Saat kita sudah bisa memegang orang dengan hati kita, dia merasakan kenyamanan, dia kemudian percaya pada kita, akan lebih mudah untuk mengelola orang tersebut. Baik Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi, makasih Ibu wawancaranya, makasih waktunya juga. Semoga kegiatan ini mendapat manfaat buat saya khususnya sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Makasih Ibu. Waktunya. Sukses selalu buat Pak Sigit. Sehat selalu Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah proses wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta, Ibu Nunun Masluka, tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah. Mohon izin mengganggu waktunya Pak. Insyaallah. Ya, kebetulan saya di sini sebagai guru penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan di lingkungan wilayah masing-masing. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini berkaitan dengan prinsip pengambilan keputusan dalam dilema etika. Begitu saya mohon waktunya Pak untuk berdiskusi sejenak mengenai dilema etika. Ya, izin Pak ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang kami ajukan mengenai prinsip pengambilan keputusan dalam dilema etika. Nah, jadi pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya. Oke. Iya, memang yang namanya dilema itu pasti ada, ya, maupun rujukan moral ya. Nah, sebagai seorang pimpinan, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai pimpinan ketika beberapa permasalahan itu ada. Ya. Ini kita ambil contoh begini aja supaya konkretnya. Ya, kalau pimpinan kan seperti pelatih pada sebuah tim kesebelasan. Itu ketika dia itu melihat beberapa pemain inti, ya, ada yang melanggar aturan, ya, ini akan mengakibatkan bahwa tim itu pun kena skorsing, ya, itu. Nah, oleh karena itu harus disikapi, ya, disikapi. Nah, ada beberapa sikap yang diambil oleh seorang pemimpin. Ini sebagai contoh dari tim olahraga lah atau sepak bola. Manakala pemain itu tidak bermain, ya, karena memang ada persoalan, ada kemungkinan tim itu akan kalah, ya. Itu. Jika tim harus memenangkan pertandingan, ini harus maju ke pertandingan kejuaraan. Apakah itu mempengaruhi keputusan pemimpin? Ya. Nah, sebagai konsekuensinya, ya, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ketika melihat kondisi seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu pemimpin juga harus bertanggung jawab untuk menang, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan contoh kepemimpinan yang tepat bagi para pemain atau anak buahnya dan memperlakukan sebuah tim dengan adil, ya. Apa yang tampak sebagai pilihan yang jelas antara benar dan salah. Nah, memang pandangan ini sebenarnya jauh lebih rumit, tapi yang pasti itu harus dijalani. Artinya persoalan yang saya contohkan sebagai sorin tadi bukan jadi kendala, ya, dan kita juga nggak harus khawatir akan kalah gitu, ya. Yang penting kan aturan dilaksanakan, tetap kita harus sportif terhadap kenyataan yang ada, ya. Itu. Saya pikir demikian persoalan yang terjadi, persoalan etika, ya. Etika ini memang harus kita tegakkan supaya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Ya, memang ini sebuah dilema juga, ya. Langkah pertama yang harus saya ambil pertama adalah bagaimana menyeimbangkan antara tujuan versus cara dan dasar gitu. Nah, ini yang pertama nih yang kita kedepankan, menyeimbangkan. Terutama apabila setiap pilihan cara itu bisa mengesampingkan kelompok untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi prinsipnya ini memang antara prinsip dasar dan tujuan itu mengedepankan prinsip keadilan sosial, ya, yang dirasakan adil, ya, untuk semua. Nah, yang kedua, bagaimana mengatasi persaingan, ya,
oleh berbagai kelompok atau sumber daya yang terbatas. Nah, ini kan ada dalam masyarakat. Bagaimana kita mengatasi persaingan? Persaingan itu bukanlah menjadi sebuah perpecahan, tapi menjadi sebuah kekuatan untuk bersama melihat kelemahan-kelebihan, kemudian digunakan untuk dapat memajukan sebuah tim, ya. Nah, yang ketiga yang dilakukan adalah bagaimana memastikan cara mempertahankan posisi kita, ya. Ini menyangkut persoalan eksistensi, ya kan? Dengan tetap memperhatikan partisipasi dukungan secara berarti dari para kolega, karena yang namanya pemimpin yang berhasil itu bukanlah tentara yang hebat atau komandan yang hebat, ya. Yang berhasil itu adalah dua-duanya, ya, yaitu tentara yang hebat juga komandan yang hebat. Nah, ini sebuah teamwork yang bagus. Yang keempat adalah bagaimana mewujudkan kebijakan dalam jangka pendek sementara keputusan itu akan menghambat keberlanjutan kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Artinya ada tujuan antara, ada proses. Walaupun mungkin proses itu bisa menghambat tujuan jangka panjang, ya. Nah, tapi kalau nanti dari tujuan jangka pendek itu terus bisa terwujud, itu lambat laun akan bisa mencapai tujuan jangka panjang, ya. Karena sebelum ada yang panjang, ada yang pendek dulu. Sebelum ada yang besar, ada yang kecil dulu. Itu kira-kira. Itu yang keempat. Ya, saya pikir cuma 4 saja yang bisa saya berikan penjelasan. Bagaimana pengambilan keputusan harus betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, ya, sebagai decision maker. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Itu berarti sekaligus termasuk langkah-langkah prosedurnya gitu Pak, ya. Ya. Jadi untuk yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, ya. Ya. Baik, berarti untuk pertanyaan ketiga. Kalau langkah-langkah berikutnya tadi yang seperti pertanyaan tadi sebelum masuk dalam itu. Ya. Oh, baik Pak, berarti ya sekaligus menjawab pertanyaan ketiga Pak, ya. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu harus klasifikasikan masalah. Jadi masalah sudah ada diklasifikasikan, tidak bisa dibuat general gitu, kasus per kasus, ya. Itu yang pertama itu, supaya kita lebih fokus gitu. Yang kedua, membuat definisi dari masalah. Jadi masalah itu bisa terukur dan tepat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada di situ kita buat spesifikasi jawaban terhadap masalah. Jadi jawaban secara spesifik dari masalah itu harus kita jawab. Yang keempat, memutuskan apa yang benar dan bukannya apa yang dapat diterima, ya. Jadi yang benar itu apa, yang bukannya apa yang dapat diterima juga harus kita jelaskan. Yang kelima, merencanakan tindakan terhadap keputusan. Jadi maksudnya keputusan itu sebelum dilaksanakan harus punya rencana, ya. Karena rencana itu kalau sudah berhasil kan sudah 50%, ya. Nah, kalau rencana udah bagus itu udah 50%. Tinggal kemudian pelaksanaan, kemudian kontrol dan evaluasi. Itu yang pokok, yang 5, ya. Nah, yang keenam, yang terakhir saya pikir, ya, menguji keabsahan atau validitas dan efektivitas keputusan. Jadi maksudnya gini, pengujian itu kan bisa dilakukan oleh seorang pemimpin itu, ya, sebagai bentuk umpan balik, ya, terhadap pelaksanaan yang gagal. Jadi kalau setiap program itu kan nggak selamanya berhasil 100%. Bisa jadi ada yang 70%, yang 80%. Nah, yang sisa-sisa yang belum berhasil itu harus kita uji, ya, sebagai feedback kita, ya, untuk mengetahui kenapa ini bisa belum berhasil, kenapa ini baru mencapai 90% atau 80%. Itu kira-kira, ya.
Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama itu sebetulnya gini, tantangan itu kendala pada pribadi masing-masing, ya. Itu kan bersumber dari diri kita masing-masing. Jadi kalau kita tidak punya jati diri, tidak punya integritas, pasti itu menjadi dilema, ya. Itu satu. Karena setiap keputusan itu pasti akan berangkat dari jati diri sebagai seorang pemimpin. Nah, yang kedua, bisa jadi ini kendala karena kegagalan di masa lalu. Terkadang kita suka ragu untuk bertindak gitu. Nah, ini kan menjadi kendala, ya. Kegagalan masa lalu sebetulnya harusnya ini menjadi alat kita untuk melakukan evaluasi, ya. Ini kendala nih, kegagalan masa lalu. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang tidak tepat. Ini jadi kendala. Jadi masalah itu harus dipahami secara detail, diidentifikasi. Kalau nggak demikian, maka menjadi hambatan atau kendala. Nomor keempat, konsultasi yang berlebihan, ya. Nah, terkadang sesuatu yang berlebihan ini juga menjadi kendala kita. Ya, artinya kita yang wajar-wajar saja lah, gitu kan ya, yang standar gitu. Karena kalau berlebihan itu jadi masalah, ya. Kemudian lagi yang kelima adalah faktor ketidakpastian, ya. Sesuatu yang tidak pasti itu akan menjadikan kendala-kendala ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, ya. Makanya ketidakpastian itu harus dipastikan, ya, supaya menjadi pasti, ya, gitu. Yang keenam, tidak bisa tidak dihindari namanya keterlibatan kelompok. Jadi kelompok itu kan mempengaruhi, ya, karena orang itu hidup kan pada kelompoknya, ya. Ada in group, ada out group. Ya, di luar kelompoknya berarti out group. Ya, in groupnya harus kuat. Makanya kalau dalam pimpinan itu ada yang namanya lingkar pertama, kedua, ketiga. Itu tujuannya adalah bagaimana yang di lingkaran itu juga berperan dan berfungsi sesuai dengan status kedudukan dan fungsinya. Nah, kalau ini berjalan sinergi, maka ini tidak menjadi hambatan. Yang berikutnya lagi, ketidakjelasan peranan. Nah, ini menyangkut tupoksi. Makanya SOP ini harus jelas nih, ya. Kalau ini nggak jelas akan menjadi hambatan kita ketika kita melakukan decision maker, pengambilan keputusan. Yang kedelapan ini penyakit, ya, yaitu kemalasan. Ini jadi hambatan nih, ya. Malas itu sebuah hambatan sebetulnya. Nah, ini harus dibangun karakter. Bagaimana malasnya sedikit demi sedikit kita harus kurangi. Ya, kita perkecil, ya. Gitu. Ya, itu kira-kira 8 ya. Nah, ke-9 ini persoalan waktu. Kadang kita suka lalai dengan waktu. Kekurangan mampuan mengelola waktu. Waktu yang kita miliki terkadang kita tidak gunakan, kita kelola dengan baik, ya, sehingga dia terbuang sia-sia. Ya, itu ada 9 yang bisa kita identifikasi dari hambatan-hambatan ya, ketika pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pertama itu mengenai bahwa di dalam masalah itu pasti ya ada nilainya saling bertentangan. Itu yang harus kita identifikasi, ya. Untuk menyelesaikan masalah itu, pertama kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, ya. Kalau kita bicara bertentangan berarti ada yang menunjang, ada yang menghambat, ya kan gitu. Yang kedua, kita harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, ya.
tidak untuk menyelesaikan masalah. Nah, siapa yang terlibat dengan kasus itu? Nah, yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Karena fakta dan data itu harus kita miliki, ya, untuk menyelesaikan masalah. Juga bagian dari prosedur yang objektif untuk menyelesaikan masalah, fakta. Nah, yang keempat, pengujian benar atau salah pasti ini harus kita lakukan, ya. Nah, yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar kalau dalam teori begitu, ya. Kalau kita anggap ini sebuah kebenaran, maka harus diuji dengan paradigma yang dianggap benar, karena kebenaran itu kan sangat relatif dalam dunia filsafat, ya. Gitu. Makanya harus diuji paradigma benar lawan benar, gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa kita jawab. Ada 5 hal itu yang perlu kita lakukan dalam penyelesaian prosedur, ya, prosedur. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya pertanyaan ke-7 Pak. Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada itu. Pertama kan yang harus kita bangun adalah kolaborasi, semangat gotong royong, ya. Yang berikutnya lagi adalah optimisme. Jadi kalau kita udah punya semangat gotong royong, akan lahir yang namanya optimisme, ya. Yang ketiga itu pengendalian, controlling, ya. Kita bisa menunjang itu kalau kita mampu melakukan controlling, pengendalian. Nah, yang keempat adalah kita melakukan monitoring, evaluasi. Nah, yang kelima untuk perbaikan ada tindak lanjutnya. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, yang ke-8. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya. Baik, karena ini berkaitan dengan persoalan sekolah, ya. Nah, banyak permasalahan sekolah yang sering kita temui dalam setiap harinya dan harus diselesaikan secara bijaksana, ya. Misalnya contoh, siswa sering tidak kumpul tugasnya secara tepat waktu, ya. Orang tua yang arogan menghadapi anaknya sendiri dan marah-marah, ya, tanpa arah. Ceritanya permasalahannya apa, kemudian siswa belajar menurun, kemudian lagi rekan kerja kita tidak mampu diajak berkolaborasi dan lain-lain, ya. Nah, inilah harus dihadapi dengan teknik-teknik yang wajib dipelajari dengan baik, ya. Jadi pertama bijaksana, kedua ada tekniknya menghadapi problema itu agar keputusan yang diambil dapat menjadi perubahan yang baik secara moral, sosial dan etika. Jadi kata kuncinya pertama itu kita harus melakukan kolaborasi, ya. Kedua ada teknik tertentu, ya, agar keputusan yang diambil itu dapat menjadi sebuah perubahan yang baik secara moral, sosial dan etika. Itu kira-kira yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut, ya. Ini menyangkut faktor yang selama ini berguna atau membantu, ya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, ini memang pasti. Jadi sebetulnya dalam masalah sosial itu tidak ada yang namanya maju kena mundur kena. Gitu. Pasti setiap masalah ada solusinya. Asal kita mau berpikir yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Itu aja sih kayaknya. Ya, baik Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sekali lagi saya ucapkan atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga saya pun bisa mengambil banyak ilmu dari apa yang Bapak sampaikan selama ini dan mencoba untuk menerapkannya nanti ketika menghadapi suatu permasalahan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anwar atas diskusinya dan mohon maaf jika ada
kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.